Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi pada siang hari ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, pada hari ini akan melaksanakan PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang kedua. Untuk itu, saya Arum Nurul Azizah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sebelum diskusi dimulai, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kegiatan diskusi hari ini yaitu materinya tentang setiap penyakit pasti ada obatnya. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, hadis tentang setiap penyakit pasti ada obatnya beserta terjemah dan ibrah yang dapat diambil. Yang kedua, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penyakit hati beserta penjelasan dan ibrah yang dapat diambil. Pokok pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Saudara Abdurrahman Wahid. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, penyakit pasti ada obatnya. Berbicara tentang penyakit masalah obat, tentunya hal tersebut merupakan aspek yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat ataupun kehidupan individu. Baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam masyarakat perkotaan, praktek-praktek pengobatan tentu banyak ditemukan dan ditawarkan terutama oleh dokter-dokter, baik umum maupun spesialis yang menangani berbagai penyakit, sehingga masyarakat perkotaan lebih banyak berkonsultasi kepada dokter. Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang jauh dari praktek-praktek kesehatan modern. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya faktor ekonomi yang minim, kekurangan keimanan, keputusasaan, dan pengetahuan yang terbatas membuat masyarakat pedesaan berpikir ulang untuk berobat ke klinik pengobatan atau rumah sakit. Maka tidak heran jika masyarakat pedesaan masih menggunakan jasa pengobatan yang berasal dari obat tradisional turun-temurun. Pengobatan tradisional di tengah berasal dari tradisional turun-temurun, pengobatan tradisional juga di tengah masyarakat semakin mewabah dan memperhatikan. Masyarakat tidak bisa membedakan lagi mana obat
yang sesuai dengan syariat Islam dan mengandung unsur-unsur syirik, Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh makhluknya untuk berusaha. Karena tanpa usaha mustahil sesuatu bisa diraih oleh setiap manusia ataupun setiap individu. Begitu juga dalam hal pengobatan tiap penyakit ada obatnya. Apabila diobati dengan izin Allah akan sembuh, namun kadangkala di dalam melakukan pengobatan sering terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan akidah Islam. Adapun berobat yang dibenarkan yaitu yang tidak menyimpang dari akidah yang benar. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Haddatsana Muhammad ibnul Musanna, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubair, haddatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qol haddatsani Atha ibnu Abi Rabahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma anzalallahu da'an illa anzala lahu sifaan, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Said bin Abi Husain, dia berkata menceritakan kepadaku atau bin Abu Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. nah, syarah hadis tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa beberapa riwayat yang semakna, diantaranya yang pertama dari riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Terus yang kedua riwayat Usmah bin Syuraik berkata, berobatlah wahai hamba Allah. Sungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali sesuatu penyakit yaitu tua ataupun pikun. Dalam lapat ataupun perkataan kecuali kematian. Yang ketiga riwayat Abu Daud dari Abu Darda berkata, yang telah dimakrufkan sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram-haram. Yang keempat, riwayat Muslim dari Jabir, setiap penyakit ada obatnya. Bila obat mengenai penyakit maka jadi sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut sebagai penguat bahwa berobat harus dengan yang halal dan tidak diperbolehkan dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendakinya. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
pelajaran yang didapat dari hadis tersebut, yaitu Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk sesi pelajaran yang kita dapat dari hadis tersebut yang telah disampaikan oleh Kang Husni dan pemateri Kang Abdul. Yakni bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya karena Allah sudah menciptakan. Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan juga menciptakan penawarnya atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini sebab oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Dengan kita berusaha mencari penawar sebuah penyakit, maka Allah akan berikan kesembuhan, kemudahan, dan kebaikan gitu, keberkahan dalam kesabaran seseorang tersebut. Nah, hendaklah berikhtiar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia apabila ditempa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh. Untuk sembuh diantaranya dengan berobat. Berobat itu diwajibkan dengan obat-obat yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakit dapat mengancam keselamatan jiwa, ataupun kemudian tidak ditemukan obat-obat yang halal, diperbolehkan mengkonsumsi obat-obat yang terbuat dari bahan-bahan yang haram, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan gitu. Jadi ada batas tolak ukur ketika memang si orang tersebut membutuhkan obat-obat yang urgensi. Contoh misalkan, contoh kecilnya ganja ataupun yang lainnya seperti itu. Terima kasih teman-teman. baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Lili Mutahhario. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penyakit hati. Sebelumnya kita telah membahas tentang hadis yang berkaitan dengan segala penyakit ada obatnya. Secara eksplisit, penyakit yang dimaksud adalah penyakit lahiriah, betul? Ya. Kemudian, lalu bagaimana dengan penyakit yang tidak tampak atau yang sering dikenal dengan penyakit hati? Ada obatnya? Nah, mari kita bahas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Bukan hanya fisik saja, tetapi ada ruh juga. Nah, salah satu pusat kendali manusia adalah hati. Baik atau kotornya hati seseorang, maka akan berdampak pada pemikiran dan juga tingkah lakunya. Jika hati itu bersih, maka akan mengendalikan tubuh manusia kepada hal-hal yang baik pula. Ya, betul? Nah, begitupun sebaliknya. Jika hati itu kotor, maka akan mengendalikan tubuh manusia untuk melakukan sesuatu yang kotor atau buruk juga. Semakin hati dipusatkan kepada hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, maka akan semakin cepat hati tersebut terserang oleh penyakit. Ternyata bukan hanya fisik saja loh yang bisa terserang penyakit, tetapi hati juga. Adapun contoh dari penyakit hati misalnya seperti iri, kemudian dengki, sombong atau takabur, namimah atau mengadu domba, kemudian syirik, pesimis, suudzon, dan lain-lain masih banyak sekali. Nah,
Islam sebagai agama yang sempurna tentu mempunyai solusi dalam menanggapi hal tersebut. Solusi terbesarnya itu adalah Al-Quran. Secara khususnya, Al-Quran dianggap dapat menyembuhkan berbagai penyakit hati, karena di dalamnya terdapat keizahan atau mukjizat yang dapat menenangkan hati. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk, serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, tafsir ayat tersebut, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi dalam memperbaiki jiwa manusia. Di antaranya yang pertama sebagai mau'idhah, yaitu pelajaran dari Allah kepada manusia agar mencintai perbuatan yang benar dan menjauhi perbuatan yang buruk atau batil. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, yaitu menjauhi segala perbuatan Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran itu sebagai syifa, yaitu sebagai penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia, dalam arti di dalam hati, seperti itu. Seperti sifat syirik, kufur, iri, dengki, dan semua penyakit yang mengganggu ketentraman jiwa manusia. Betul sekali, karena penyakit hati ini bisa berdampak terhadap kesehatan fisik manusia juga. Contoh, misalkan orang yang mempunyai sifat syirik, sifat iri, sifat dengki, ketika melihat temannya, wah dia membeli ini baru, membeli barang baru, maka sifat irinya itu akan, kepikiran dan lain sebagainya, hingga akhirnya depresi, misalkan, itu akan berdampak sekali terhadap kesehatan fisik. Yang ketiga, sebagai huda, yaitu sebagai petunjuk yang lurus yang akan menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Betul sekali, yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya adalah akal. Nah, Allah memberikan akal ini sebagai bekal bagi manusia untuk terus berpikir, bertafakur, melihat keindahan Allah, melihat keindahan yang telah Allah ciptakan, keesaan Allah seperti itu, agar kita terus beribadah, karena tidak ada dan tidak lain, tidak bukan dan tidak lain, tugas kita. Allah menciptakan kita ke bumi ini, salah satunya adalah tugasnya untuk beribadah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai rahmah, yaitu karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang dapat mereka petik dari petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah beberapa fungsi di dalam Al-Quran, khususnya Quran Surah Yunus tadi. Itu penjelasan yang telah dipaparkan oleh Talilim, itu saya ambil pembelajaran ayat tersebut, yaitu hendaklah kita menjaga kesehatan jiwa dengan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa mendawamkan membaca Al-Qur'an, karena selain berfungsi sebagai petunjuk Al-Qur'an juga sebagai obat dari berbagai macam penyakit atau penyakit jiwa ataupun hati gitu. Karena Al-Quran bersifat
rahmatan lil alamin ataupun maha lembut lah gitu. Senantiasa berpikir positif dan berbuat baik kepada sesama seperti husnudzon, karena banyak penyakit hati yang timbul akibat pikiran negatif dan berprasangka buruk. Nah, sehingga penyakit-penyakit tersebut datang ketika memang kita bersifat seperti itu. Misalkan kita sombong, maka penyakit-penyakit yang tidak kita sadari di dalam kolbu, di dalam hati akan datang menyampaikan kita. Misalkan contoh sering marah gitu, otomatis posisi kita dalam penyakit medis gitu bisa berbentuk stroke ataupun serangan jantung ketika memang kita sering marah-marah ataupun sering ngambek lah gitu ataupun sering nangis gitu. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu seksi diskusi yang mana saya akan buka sesi tanya jawab ini untuk 2 orang penanya. Selebihnya apabila ada yang ingin bertanya lagi, saya buka sesi kedua. Baik, yang akan bertanya silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farha Jija, izin bertanya. Penyakit hati bisa disembuhkan jikalau kita datang ke Ustadz. Lalu bagaimana jika datang ke psikolog ataupun ke psikiater? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farha. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Teh. Mangga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Muhammad Akbar. Saya izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan bagaimana jika ada penyakit yang belum ada obatnya? Contoh seperti HIV. Itu bagaimana ya, Akang dan Teteh? Terima kasih. Baik, terima kasih Denis atas pertanyaannya. Silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Bismillah. Izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudari Farha. Menurut kami, untuk menyembuhkan penyakit hati itu tidak mesti harus pergi ke Ustadz. Akarnya itu bisa kita cegah dari diri kita sendiri. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut terjaga dari melakukan perbuatan dosa. Contohnya seperti optimis, kita kemudian husnudzon, itu adalah contoh kecil upaya menangkal adanya penyakit hati oleh diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian jika dirasa tidak berhasil
atau kita tidak menemukan solusinya kalau hanya mengandalkan diri sendiri, maka kita bisa meminta bantuan para ahli. Misalnya seperti ustadz, kemudian psikolog, seperti itu, psikiater, itu. Dengan tujuan kita hanya meminta arahan saja, meminta tata cara bagaimana agar kita bisa kembali menjernihkan hati ini, seperti itu. Dan pada dasarnya pun, ya memang solusinya itu ada di diri kita sendiri. Tujuan kita meminta arahan dari para ahli seperti ustadz dan sebagainya itu tuh hanya sebagai petunjuk. Kita ini harus bertindak seperti apa. Nah, selanjutnya bisa optimal atau tidak arahan itu tergantung kepada diri kita juga sendiri. Gitu. Ya, contoh kecil saja kita berhusnudzon saja. Husnudzon, kemudian optimis, tidak panas ketika melihat orang, intinya tidak iri, tidak dengki, seperti itu bisa, akarnya itu bisa kita cegah oleh diri kita sendiri. Tidak harus pergi ke ustadz dulu, pergi ke psikiater dulu, seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Farha atas jawabannya? Alhamdulillah, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Danis. Jika semua penyakit pasti ada obatnya, lalu bagaimana dengan penyakit sampai sekarang tidak ditemukan? Contohnya penyakit HIV. Yang sudah kami diskusikan oleh kelompok kami. Berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan, memang benar bahwa segala penyakit ada obatnya, kecuali pikun, dan dalam redaksi lain dikatakan bahwa kematian. Tetapi ditemukan ataupun belum ditemukan obat tersebut tergantung pada usaha manusia. Usaha manusia itunya siapa? Yaitu baik para ahli maupun orang yang berkecimpung dalam hal tersebut, dalam medis dikatakan. Jika belum juga ditemukan, itu menandakan sifat doib, yaitu sifat doib itu apa? Yaitu lemahnya manusia. Dan pada dasarnya atas izin Allah, misalnya baru-baru ini ada berita ditemukan obat kanker dari tanaman tanaman bajakah oleh 3 siswa SMA 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa penyakit kanker ini termasuk keadaan kategori penyakit yang belum ada obatnya. Tetapi dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Sekian yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Saudara Abdurrahman Wahid. Bagaimana Saudara Danis atas jawabannya? Alhamdulillah mendapat sedikit pengetahuan. Mungkin nanti jika kurang nanti akan ditanyakan kembali. Baik. Selanjutnya saya buka sesi kedua untuk tanya jawab. Mangga yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Berlian Hanum. Saya ingin bertanya, ketika semua penyakit ada obatnya dan kita diharuskan untuk berikhtiar. Nah, apakah yang harus kita lakukan setelah kita berikhtiar dengan maksimal dan bertawakal? Terima kasih. Baik, terima kasih Berlian. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Danur Hamida. Saya izin bertanya. Jelaskan secara rasional kenapa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anida. Pertanyaannya dari Berlian, saya bacakan kembali. Ketika semua penyakit ada obatnya dan kita diharuskan berikhtiar. Jadi apakah yang harus kita lakukan setelah kita berikhtiar dengan maksimal dan bertawakal? Lalu yang kedua pertanyaan dari Anida. Jelaskan secara rasional kenapa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati. Mangga kepada pemateri. Baik, Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Anida. Jadi Al-Quran adalah obat bagi semua penyakit, termasuk penyakit hati. Karena tadi sudah dijelaskan, di dalam Al-Quran itu terdapat keizahan atau mukjizat. Bahkan yang harus dititik bawahi adalah Al-Quran itu adalah kalam Allah seperti itu. Maka oleh karenanya, Al-Quran bisa melebur kerasnya hati. Boleh kita coba, misalnya ketika hati kita sedang merasa tidak karuan, kemudian kita merasa gelisah, seperti itu, emosi tidak terkendali, silahkan coba kita baca dan pahami Al-Quran secara tartil. Insya Allah, baik disadari maupun tidak, sedikit demi sedikit hati kita akan merasa tenang. Contoh lain, saya pernah melihat cuplikan video seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang seperti itu. Pada saat pandemi ini sedang memanas, maka yang bisa dia lakukan hanya berdiam diri di kamarnya, kemudian gelisah, takut, panik lah seperti itu. Bingung, begitulah dia menjelaskan. Kemudian dia sadar bahwa selama ini dia telah jauh dari Allah. Dia tidak melaksanakan sholat, kemudian dia tidak mengaji, dia tidak berzikir, seperti itu. Maka akhirnya finally dia putuskan untuk kembali melaksanakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, dan beribadah lainnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang ia rasakan? Finally ternyata dia merasakan bahwa jiwanya itu sudah tenang, tidak lagi panik, kemudian jadi optimis, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, ya memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita simpulkan bahwa baik disadari maupun tidak, baik rasional maupun tidak, keizahan Al-Quran itu dapat kita rasakan saat itu juga. Dapat kita rasakan keizahan kemukjizatan Al-Quran itu secara langsung, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, bisa dilanjut ya teman-teman. Terima kasih Saudari Lili Motoharo telah menjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mangga. Silakan Saudara Adul untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Mohon maaf, tadi pertanyaan apa ya? Bisa diulang lagi nggak, moderator? Sebentar ya. Baik, pertanyaannya tadi dari Saudari Berlian. Ketika semua penyakit ada obatnya dan kita diharuskan berikhtiar. Pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan setelah kita berikhtiar dengan maksimal dan bertawakal? Seperti itu, Abdurrahman Wahid. Oke, terima kasih. Setelah kita berikhtiar dengan maksimal dan bertawakal, teruslah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak tafakur ilallah. Bisa jadi penyakit yang Allah berikan adalah sebagai teguran atau peringatan bahwa kita telah
jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai pelebur dosa, maka tetaplah husnuzon. Terus yang ketiga, perbanyak berdoa, karena doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Demikian yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Abdurrahman Wahid atas jawabannya. Bagaimana jawabannya Saudari Berlian? Alhamdulillah terjawab. Baik, saya cukupkan sekian untuk sesi diskusinya. Selanjutnya kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya tarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu segala macam penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Allah menurunkan penyakit kepada seorang hamba tiada lain adalah sebagai salah satu tanda kasih sayangnya. Sakit sering dikatakan sebagai pelebur dosa, serta pengingat akan nikmat sehat. Memang, segala penyakit sudah Allah siapkan juga penawarnya. Namun, manusia tetap dianjurkan untuk berikhtiar mencari penyembuhnya. Seperti dengan berobat. Meskipun demikian, tetaplah kita harus berkeyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Di samping memperhatikan kesehatan jasmani, manusia juga harus menjaga kesehatan rohani. Sesungguhnya penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit hati. Tidak sedikit penyakit fisik timbul akibat penyakit hati. Al-Quran memiliki fungsi yang sentral dalam memperbaiki jiwa manusia, di antaranya sebagai mau'izah, pelajaran, yaitu syifa obat, huda petunjuk, dan rahmah kasih sayang. Ada pula kesimpulan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh audiens, yaitu kesimpulannya, pada dasarnya semua penyakit pasti ada penawarnya. Mengenai penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, itu tergantung pada usaha manusia sendiri dalam mencapai obatnya. Tapi pada dasarnya, semua itu adalah takdir Allah. Jika Allah sudah menghendaki adanya obat suatu penyakit, maka ada. Dan begitupun sebaliknya. Meskipun demikian, sebagai manusia tetaplah kita berikhtiar, salah satunya dengan berobat. Berobat pun tidak sembarang berobat, harus dengan cara yang halal, yakni cara-cara yang tidak berlawanan dengan hukum syara. Setelah itu bertawakallah kepada Allah, karena Allah menurunkan karena Allah yang menurunkan penyakit dan dari Allah pula penawarnya. Manusia hanya makhluk lemah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Siti Soleh Rahman. Alhamdulillah, kegiatan PKM hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi.
Sebelum kami tutup, dimohonkan untuk dinyalakan kameranya, teman-teman. Baik, kita foto dulu bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Teh. Terima kasih teman-teman. Good job. Kalian hebat.